Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas salah satu topik dalam ekonomi mikro, yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan faktor yang menyebabkan konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli barang atau menggunakan jasa. Tentunya ada banyak sekali faktor yang melandasi perilaku konsumen ini. Video ini adalah bagian pertama dari perilaku konsumen. Seorang konsumen biasanya memiliki pertimbangan tersendiri dalam membeli suatu barang. Karena konsumen memiliki sifat atau karakter yang berbeda yang mempengaruhi cara mereka dalam mengambil keputusan. Namun secara umum, proses konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli barang dipengaruhi dana yang tersedia. Bagi sebagian konsumen, kualitas barang adalah yang utama. Tidak peduli seberapa mahal pun harga barang yang akan dibelinya tersebut. Bagi sebagian yang lain, kualitas tidaklah begitu penting. Selama harganya terjangkau, barang tersebut akan dibelinya. Pada akhirnya keputusan bergantung pada anggaran yang mereka miliki. Perlu kita ingat kembali bahwa salah satu prinsip ekonomi menyatakan people face trade-offs. Implikasinya, membeli barang tertentu dengan jumlah yang banyak menyisakan pendapatan yang lebih sedikit untuk membeli barang lain. Misalkan konsumen dihadapkan pada dua pilihan barang, yaitu roti atau susu. Pilihan-pilihan konsumen terhadap suatu barang inilah yang disebut dengan preferensi konsumen. Konsumen perlu menentukan barang-barang apa saja yang dimasukkan ke dalam keranjang mereka. Ada konsumen yang memasukkan lebih banyak roti ke dalam keranjang konsumsi. Sebaliknya, konsumen lain mungkin memasukkan lebih banyak susu ke dalam keranjang konsumsinya. Kemudian untuk menentukan keranjang pasar mana yang akan dikonsumsi, konsumen sekarang harus memutuskan berdasarkan keterbatasan dana atau anggaran yang dihadapi. Sebagai contoh, jika seseorang bernama Eka memiliki anggaran sebesar Rp200.000, kemudian harga satu bungkus roti Rp2.500, sedangkan satu bungkus susu Rp5.000, maka maksimal roti yang dapat dibeli Eka adalah 80, sedangkan susu 40. Dengan uang yang dia punya, Eka juga bisa membeli 20 bungkus roti dan 30 bungkus susu. Kombinasi konsumsi lain dapat dipilih Eka dengan anggaran Rp200.000. Berbagai kombinasi konsumsi dari dua barang yang dapat dibeli oleh konsumen dapat digambarkan dengan grafik budget constraint atau garis anggaran. Secara matematis, budget constraint mengikuti persamaan I sama dengan PX dikalikan X tambah PY dikalikan Y, di mana I menunjukkan anggaran atau pendapatan, PX adalah harga barang X jumlah barang X, PY harga barang Y, dan Y jumlah barang Y. Dengan demikian, kombinasi roti dan susu yang dapat dibeli Eka digambarkan oleh kurva budget constraint berikut. Slope atau kemiringan budget constraint sama dengan tingkat substitusi marginal atau tingkat di mana konsumen bersedia menukarkan roti untuk setiap tambahan susu yang ingin diperolehnya, opportunity cost dari susu berkenaan dengan roti, harga relatif dari susu. Jadi, dari gambar tadi kita peroleh harga relatif dari susu adalah 2 roti. Jika pendapatan konsumen naik, karena tidak ada perubahan harga roti maupun susu, konsumen dapat membeli lebih banyak roti maupun susu, sehingga kurva budget constraint bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika pendapatan konsumen turun, konsumen membeli lebih sedikit roti maupun susu, sehingga kurva budget constraint bergeser ke kiri. Bagaimana kalau pendapatan tetap, tapi tingkat harga mengalami perubahan? Karena harga suatu barang berubah, harga relatif mengalami perubahan sehingga kemiringan kurva budget constraint juga berubah. Kenaikan harga suatu barang akan menyebabkan kurva budget constraint berputar ke dalam. Sebagai contoh, jika harga susu naik dari 5.000 menjadi 8.000, kurva budget constraint akan berputar ke kiri seperti pada gambar. Sebaliknya, jika harga susu turun dari 5.000 menjadi 4.000, kurva budget constraint berputar ke kanan. Selanjutnya, bagaimana konsumen memilih keranjang yang dia inginkan? Kita bahas pada video perilaku konsumen bagian kedua ya.